Kemana gold setelah Pilpres AS? Naik ke 2750 atau turun ke 2600? Oke, saudara, kita akan bahas analisa gold Nasdaq Oil di 11 sampai 15 November 2024. Oke, gimana kemarin di Pilpres AS? Sobat trader, ikutin nggak perkembangannya, ya, update-nya, pooling-poolingnya, ya. Kalau ngikutin, coba tolong komen di bawah, ya. Kita lihat memang hasilnya adalah kemenangan daripada Donald Trump, ya. Jadi Donald Trump terpilih menjadi presiden ke-47, ya, Amerika Serikat, ya. Dan dampaknya terhadap pasar itu lumayan, itu positif, ya. Semua misalkan Nasdaq Amerika, ya, indeks Amerika, kemudian bahkan Bitcoin sekalipun itu semua terbang all time high, ya. Itu karena kemenangan Trump. Oke, kita lihat juga kemarin minggu lalu itu ada juga dirilis daripada interest rate decision, ya, dari 5% itu dipotong 25 basis point jadi 4,75%. Oke, jadi kita lihat di sini nanti perkembangannya untuk hasil daripada dampak daripada Pilpres AS, juga interest rate decision daripada AS. Oke, kita lanjut. Kita lihat untuk juga crude oil minggu lalu itu dirilis previousnya minus 0,515 M, forecast 0,3 M, actual naik, ya, 2149 M, ya. Ini naik berarti persediaan minyak AS tuh bertambah, dan kalau bertambah berarti nanti demand-nya terhadap oil berkurang, jadi makanya dia merah, ya, cenderung negatif buat harga oil. Oke, kita lanjut. Untuk pergerakannya sendiri, ya, dolar indeks itu ada kenaikan mingguan, ya, untuk 0,64%, ya, kenaikannya. Kemudian gold itu penurunan, ya, minus 1,77%. Kalau Nasdaq plus 5,43%, USD oil naik 1,62%. Oke, kita lanjut. Untuk fokus market gold Nasdaq minggu ini, ya, kita bisa perhatikan, ya, kita perhatikan itu data penting yang harus kita perhatikan itu data core CPI, ya, atau CPI, ya, itu kita lihat lebih ke yang tahunannya. Tahunannya itu 2,4%. Ini CPI ini indikasi atau indikator daripada tingkat inflasi AS, ya. Berarti kalau tingkat inflasi AS yang saat ini 2,4%, ya, ini inflasi AS. Jadi kita perhatikan kalau dia turun di bawah forecast, ya, berarti cenderung inflasinya turun. Kalau inflasi turun, kemungkinan the Fed akan pangkas suku bunganya, ya. Kalau misalkan dia kenaikan, ya, cenderung akan pangkas. Kalau dia turun, cenderung akan menaikkan suku bunga, ya, kalau kondisi normalnya. Oke, kita perhatikan nanti pergerakannya. Kita lanjut. Untuk fokusnya juga untuk persediaan minyak AS juga kita perhatikan pada hari Rabu, ya, ini jam 23. Oke, kita juga perhatikan juga kondisi geopolitik yang akan terjadi, ya. Ini penting sekali. Ini pengaruh sekali buat harga minyak. Oke, kita lanjut langsung ke chart. Dolar indeks terlihat di sini itu mengalami penguatan, ya, sejak dirilis pengumuman daripada Pilpres AS, ya, Donald Trump menang. Kelihatan dolar AS itu menguat. Ini break sampai break resistennya di 104,53 dan di sedang ranging, ya, dan cenderung untuk naik lagi ke 105,78. Jadi dolar indeks cenderung untuk menguat, bisa koreksi, ya, ke 104,53 lalu lanjut naik ke 105,78. Oke, kita ke gold. Kita perhatikan gold cenderung, ya, terdampak turun oleh penguatan dolar AS, ya, karena cenderung juga nanti berdampak terhadap treasury AS, ya. Orang akan melihat yield yang lebih tinggi dan meninggalkan gold. Jadi gold terlihat mengalami penurunan, ya. Kita lihat di sini masih terdampak turun, ya, tertahan di sekitar support di sekitar, ya, 2645 sampai 2661 ini, tapi cenderung dia akan kembali turun, ya, menembus supportnya dan ke arah level low di 2602,39 ini. Jadi kita lihat ini cenderung untuk turun. Kalau kita ambil peluang untuk open sell, running price di 2670 kurang lebih,
ke arah yang terdekat di low yang 2645 ini supportnya. Ya ini aja kita bisa peluang untuk ambil sekitar 46 ya ke 70. Itu sekitar 24 atau 240 pips. Kalau kita tekan 0,1 lot berarti peluangnya sekitar $240. Tapi kalau sampai low 2603 ini kurang lebih ya, 2603 ya berarti masih ada peluang 670 pips ya kurang lebih. Kita bisa ambil peluang profit berarti $670 kalau trade 0,1 lot. Oke, perhatikan untuk batasan ruginya kita bisa pasang ya di stop loss di atas level high yang bearish candle ini. Ya ini 27 ya 50. Di atasnya kita pasang batasan ruginya. Oke, kita beralih ke Nasdaq. Nasdaq kita perhatikan Nasdaq ya karena dampak Pilpres kemarin Trump itu terdorong menguat ya, perhatikan kelihatan dia sudah break level ya, level high sebelumnya ya dan masih cenderung untuk naik. Ya bisa koreksi dulu ke sekitar 20982 ya, level high yang sebelum ini tembus ini, dan kemudian kembali naik bahkan sampai ke arah Fibo expansion 161.8 di 22702 ya, tapi nggak nyampe situ, ini cukup jauh ya, bisa ambil tengah-tengahnya ya. Misalkan kita anggap aja kita ambil di tengah-tengahnya saja, itu di sekitar misalkan 21800 misalkan ya. Kita lihat di sini kalau dia kembali turun koreksi sebentar ya di sekitar 21 misalkan 21060 ya, ini cukup lumayan ya, cukup lumayan, bisa sekitar sampai 740-an ya poin untuk Nasdaq. Kita ambil posisi buy ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya, kita pasang di bawah level yang candle panjang ini ya, kita bisa pasang level batasan ruginya di bawah low-nya 20321. Oke, kita beralih ke USD oil. USD oil kita perhatikan, USD oil cenderung kalau kita lihat sini dia berusaha menembus level low atau support sekitar 6768, tapi kemudian dibalikin naik lagi ya. Kita perhatikan dia coba lagi turun ke arah 67.68 lalu cenderung naik ke arah 75.50. Jadi kita bisa ambil peluang open buy ya di bawah nunggu sekitar 6770 ya, kita open buy di situ, target di 75.50 atau yang terdekat. Kalau mau terdekat berarti di level high yang di sini, yang terdekat sini, level high di sini sekitar 7280. Jadi misalkan kalau kita 6770 ke 7280 ya, ini lumayan ya, lumayan, itu sekitar 500 ya pips. Kita bisa ambil peluang open buy USD oil ya, kita buy di sekitar 6770, tapi jangan lupa batasan ruginya di bawah level low yang paling low sini 6520. Oke nih, kira-kira sobat trader biasanya main atau trading di gold, Nasdaq atau USD oil, bisa tolong di komen di kolom komentar ya. Inilah peluang-peluangnya, dapatkan peluang cuannya pada minggu ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.